Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat, sebelum azan maghrib hari Jumat, adha'a lahu min Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat, sebelum azan maghrib hari Jumat, adha'a lahu min nur, cahaya lagi, Allah berikan dia cahaya, ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat berikutnya. Cahaya apa yang dimaksud? Apakah mukanya jadi bercahaya? Itu Ultraman. Cahaya apa yang dimaksud ini? Cahaya bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Makanya siapa yang menghafal surat Al-Kahfi, membaca surat Al-Kahfi, tidak sanggup semua minimal ujung-ujungnya, maka dia selamat diantaranya dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa ada Al-Masih ujungnya Dajjal? Karena ada Al-Masih yang original, ada Al-Masih yang KW. Yang KW itu disebut dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Ada orang jual gelas emas, bejana emas, namanya wi'a zahab, wi'a bejana, zahab emas, wi'a zahab bejana emas. Yang satu lagi jual mirip seperti emas, tapi dia kasih tahu, mohon maaf ya Pak Ustadz, ini bukan emas, ini cuman sepuh, disepuh dengan warna emas. Maka orang Arab menyebutnya wi'a mudajjal. Jadi jangan katakan nanti ini ada gelang, ini gelang emas, yang ini gelang dajjal. Bukan, mudajjal di situ artinya tidak asli, tidak original. Jadi jangan nanti ada ustadz, kan ada Ustadz Somad, ada orang yang bilang ini Ustadz Somad dajjal, mirip Ustadz Somad. Dia mirip seperti Nabi Isa. 3 sifat dia mirip seperti Nabi Isa. Saat dia suruh langit, apa kata dia? Ya sama imtiri, wahai langit turunkan hujan. Betul-betul turun hujan. Dia katakan ke tanah, ya ard umbuti, wahai bumi tumbuh tanaman. Lalu kemudian ada orang mati, dia katakan, ya mayyit qum, wahai mayat berdiri, langsung tegak. Lalu semua orang mengatakan, dialah Al-Masih. Padahal dia Al-Masih Dajjal. Dia bukan Al-Masih yang asli. Makanya sebelum salam tadi kita minta, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Sekarang Al-Masih Ad-Dajjal itu belum datang. Yang datang-datang itu sekarang baru Al-Masih Ad-Dajjal KW99. Itu aja banyak yang tertipu orang. Bagaimana kalau yang Al-Masih Ad-Dajjalnya itu betul-betul datang? Nauzubillah. Mudah-mudahan kita terpelihara, terjaga. Kalau bisa sebelum dia datang kita udah mati duluan. Ini banyak orang yang nantang-nantang, mana Dajjal itu, mana? Malah ada yang ngejek-ngejek. Ustaz katanya manusia bisa ke bulan, bisa ke planet. Terus nanti kalau semua pindah ke Mars, Dajjal di sini kecewa dong. Ada tuh saya tonton di video. Jadi sekarang orang jadikan agama ini sebagai lucu-lucuan. Sampai masanya nanti dia datang yang benar-benar serius baru dia tahu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka cahaya ketika kita bisa mengalahkan hawa nafsu. Di zaman Umar bin Khattab ada seorang laki-laki yang bisa tahu apa yang niat tamunya datang. Tamunya datang
dia kasih tahu, kamu pasti mau melakukan ini. Lalu kemudian datang Umar bin Khattab. Kata dia, Umar bin Khattab, kamu datang pasti mau membunuh saya. Kata Umar bin Khattab, kamu tahu dari mana? Kamu masuk Islam, kata Umar bin Khattab. Kata dia, tunggu 3 hari. Karena memang dalam Islam tunggu 3 hari. Lalu kemudian setelah 3 hari dia datang kepada Umar, dia katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Riwayat ini diceritakan oleh Syekh Ali Jum'ah. Ketika ditanya kepada dia, kenapa kamu bersyahadat setelah 3 hari? Karena saya selalu melawan hawa nafsu saya. Kalau nafsu saya mengatakan makan, saya enggak makan. Kalau nafsu saya mengatakan pergi, saya tidak pergi. Kalau nafsu saya mengatakan perang, saya tidak perang. Apapun yang dikatakan hawa nafsu saya lawan. Akhirnya saya bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat manusia. Ini jawaban kenapa pendeta-pendeta yang tidak makan, tidak minum, tidak menikah, firasatnya tajam. Kenapa? Karena siapapun yang melawan hawa nafsunya, firasatnya akan tajam, bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat manusia biasa. Itu terjadi pada Umar bin Khattab. Lalu kemudian ditanya ke dia, kenapa kamu masuk Islam? Karena hawa nafsu saya mengatakan jangan masuk Islam. Lalu saya lawan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kalau ada di antara kita ini bercita-cita, cita-citanya enggak terlalu tinggi, cuman ingin tahu tamunya mau apa. Udah aja, enggak usah makan, enggak usah minum, tapi kue yang udah dapat boleh dimakan. Yang gara-gara ini Ustadz ini kayaknya nyindir, jangan. Tapi kalau mau tahu tamunya mau apa, jangan dulu, tahan dulu. Apapun yang bisikan hawa nafsu jangan. Makanya sebagian wali-wali Allah yang melawan hawa nafsunya, lalu disingkapkan Allah rahasia. Disingkapkan itu namanya kasyaf. Kasyaf artinya tirai yang tersingkap. Begitu tersingkap dia jadi tahu, langsung dia lawan hawa nafsunya yang katanya jangan makan, dia langsung makan. Supaya apa? Supaya tertutup kembali. Lebih baik tertutup daripada nampak. Ini banyak orang sekarang sengaja nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak nikah. Supaya apa? Supaya tahu apa yang terjadi. Itu bukan puncak ilmu dalam Islam. Puncak ilmu adalah mendapatkan cahaya sehingga bisa membedakan mana yang hak, mana batil, mana betul, mana batil, mana benar, mana salah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebenaran itu insyaallah. Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang menulis kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid. Dia jabatan tertingginya rektor, diangkat oleh Sultan Nizamul Mulk di Universitas An-Nizamiyah. Ngomongnya berkarisma. Kalau dia jalan 70.000 orang menyertainya. Dia sampai kepada puncak keilmuan. Yang paling hebat zaman itu adalah filsafat. Dia bantah filsafat. Judul bukunya Tahafut Al-Falasifah. Setelah itu baru datang Imam Ibn Rushd membantah Tahafut At-Tahafut. Waktu itu Imam Al-Ghazali sudah meninggal dunia. Imam Al-Ghazali digelar dengan Hujjatul Islam. Berbantah dengan siapapun, dia menang. Sampai akhirnya suatu hari dia melihat ada tongkat yang bengkok di tepi sungai. Ada tongkat kayu, dia lihat bengkok. Ternyata setelah ditarik, lurus. Kalau kita ambil kayu, tongkat, kita tusukkan ke tepi sungai, lalu kita lihat, itu kan bengkok. Tapi pas kita tarik, lurus. Dia sudah mulai tidak percaya dengan mata. Berarti mata tertipu. Mata yang melihat ini menipu. Apalagi zaman sekarang, dilihat dari jauh putih, rupanya skincare. Mohon maaf ibu, saya kira nggak ada ibu. Jadi mata ternyata menipu. Telinga juga begitu. Kita dengar lagu, enak sekali. Begitu dihilangkan sound musiknya, dihilangkan, hancur babak belur.
Telinga menipu, tertipu. Mata tertipu. Kalau begitu saya tinggalkan semua yang menipu ini. Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggalkan jabatan rektor, meninggalkan popularitas, 70.000 follower dia tinggalkan. Akhirnya dia berkhalwat. Khalwat artinya bersunyi-sunyi dengan Allah Subhanahu wa taala di menara Masjid Jami' Umawi, sampai sudut itu disebut dengan Zawiyah Al-Ghazali, pojok Imam Al-Ghazali. Lalu berapa lama dia di sana? 11 tahun. Setelah itu dia sampai kepada level yang tertinggi disebut dengan ma'rifah. Ma'rifah artinya puncak ilmu pengetahuan. Lalu orang bertanya kepada dia, kamu sudah sampai kepada ma'rifah Al-Ghazali? Ya. Apa al-ma'rifah itu? Imam Al-Ghazali mengatakan, nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi. Cahaya yang ditembakkan ke hati seorang hamba. Hanya sampai itu saja. Cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Dengan cahaya itu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Sekarang yang disebut dengan kebenaran itu apa? Kebenaran itu kalau dilakukan oleh tokoh terkenal, walaupun salah berarti benar. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu kalau dilakukan semua orang, semua yang viral benar, walaupun salah. Orang tidak lagi dapat cahaya. Makanya di antara doa tahajud, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura. Bunyi matahari sudah terbit. Setiap bunyi terbit matahari. Setiap bunyi terbit matahari. Setiap bunyi terbit matahari. Suatu hari dia enggak bunyi, matahari terbit. Baterainya habis. Orang sudah terjebak pada hukum sesuatu, terjadi sesuatu. Kalau sudah begini, padahal itu belum tentu benar. Itu hanya kebenaran yang diciptakan oleh manusia. Kalau dia bunyi, berarti terbit matahari. Gimana kalau dia tidak bunyi? Matahari tetap terbit. Jangan terjebak pada hukum yang dibuat oleh manusia. Maka kita minta cahaya dari Allah. Nurun, cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba, sehingga dengan itu saya bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Membaca surat Al-Kahfi supaya ingin dapat cahaya. Doa tahajud supaya dapat cahaya, berzikir supaya dapat cahaya. Cahaya yang dimaksud adalah cahaya kebenaran, sehingga kita bisa memilah dan memilih mana rambut, mana hijau, mana asli, mana palsu, mana Al-Masih Isa, mana Al-Masih Dajjal. Mudah-mudahan kita sampai hari ini, sampai anak cucu kita, sampai hari kiamat dapat cahaya itu, insyaallah. Nah, siapa yang sudah dapat cahaya, jaga. Dengan apa menjaganya? Dengan berjamaah. Jangan sendirian. Man syadza finnar. Siapa yang sendirian masuk neraka. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah. Jangan sendirian. Jamaah itu ada pemimpinnya. Idza kuntum thalathatan fi safarin, kalau kamu 3 orang musafir, falyu'ammirahum ahadahum, maka angkat satu pemimpin. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya pemimpinmu kalau kamu tidak tahu. Maka angkat dia menjadi pemimpin. Setelah itu sami'na wa ata'na. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Maka apapun yang dilakukan imam, ikut. Imamnya ruku, melu wae, wis. Imamnya sujud, ikut saja. Imamnya angkat tangan, ikut angkat tangan. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fima a'tait, amin. Wa qina birahmatika syarra ma qadait, amin.
yang paling enak itu ikut imam. Apain kita ngelawan imam? Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Imam baca kunut, kita baca kunut. Imam kentut, yang batal imamnya, kita enggak. Apa standarnya? Standar kita ikut imam selama imam itu ikut Allah dan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam yang kentut wajib diganti dengan imam yang baru. Mohon maaf imam, jangan tersinggung. Yang saya maksud imam ini bukan imam yang lain. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka datang seorang laki-laki bertanya, saya ini mazhabnya Syafi'i, ya, mazhab Imam Syafi'i, mazhab salaf, karena Imam Syafi'i meninggal 204 dan dia satu dari imam mazhab yang keempat. Nomor 2 imam pertama Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, enggak masalah. Imam Syafi'i, iya, tapi saya beberapa pendapat ikut Imam Hambali. Imam Hambali juga enggak masalah. Imam Hambali imam yang keempat, muridnya Imam Syafi'i. Tapi Imam Hambali dengan Imam Syafi'i beberapa perbedaan. Di antara perbedaan mereka tentang kunut subuh. Imam Syafi'i berkunut subuh, Imam Hambali tidak kunut subuh. Dulu kelahi antara pengikut Imam Syafi'i dengan Imam Hambali. Sekarang alhamdulillah sudah enggak kelahi lagi karena sama-sama enggak sholat subuh. Datang satu pengikut Imam Hambali. Saya ini ikut Imam Hambali. Ya, saya enggak kunut subuh. Iya, karena Imam Hambali tidak kunut subuh. Bagaimana kalau saya pulang kampung, ternyata di masjid itu yang jadi imamnya adalah mazhab Syafi'i. Kata Imam Hambali, kalau dia baca doa kunut, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Paling enak ngikut imam. Sekarang banyak makmum enggak ikut imam. Imam mengangkat tangan, Allahumma hdina fi man hadait. Imam Hambali sendiri mengikut Imam Syafi'i. Apakah hanya karena berbeda mazhab lalu kelahi? Coba baca dalam Manaqib Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241, makamnya di Baghdad. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Da'autu lisyafi'i fi salati arba'ina sanah. Saya mendoakan Imam Syafi'i dalam solat saya 40 tahun. Dalam solat, bukan di luar solat, bukan setelah solat. Dalam solat saya doakan Imam Syafi'i. Bunyi doanya, Rabbil firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Padahal mereka berbeda. Saya tidak minta Bapak Ibu doakan saya 40 tahun, tidak 4 tahun, tidak 4 bulan, tidak 4 hari, tidak 4 kali, sekali pun jadilah. Rabbil firli wali walidayya wali Abdus Somad. Ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku, ampunkan Ustaz Abdul Somad. Sekali bisa alhamdulillah, sekali enggak bisa. Ini Semarang ini dekat laut kan? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berbeda mazhab selama ada dalilnya ikutilah.